belajar sains, math, sama bahasa dan yang lainnya. Betul, Pak Ki, betul. Nah, sebetulnya nanti gunanya buat apa sih? Ya, gunanya tentunya to be a good Muslim ya. Ya, to be a good Nah, Muslim. hari ini insya Allah dalam waktu kurang lebih 30 atau 40 menit ke depan ya, Insya Allah. kita akan berbagi dengan Pak Ugi di sini Bapak. Sebetulnya ilmuwan Muslim itu seperti apa sih yang bisa membuat dunia ini jauh lebih baik? Oh, emang ada Pak Yogi ilmuwan dari Qadar Muslim itu ada ya? Ada banget Pak Ugi. Oh. Jadi dulu ceritanya ya, bumi ini zamannya pernah dengar The Dark Age atau zaman kegelapan, pernah dengar ya? Oh, zaman kegelapan. Kegelapan itu artinya dia ilmu itu dijauhi. Gelap itu bukan berarti nggak ada lampu, ada sih lampu, ada api gitu kan ya, ada buat masak gitu kan ya. Tapi mereka itu jauh dari ilmu. Oh, mereka cenderung menjauhi ilmu. Betul. Tidak mau belajar. Tidak mau belajar, tidak mau apa-apa. Tapi semenjak Rasulullah datang, kemudian ada para sahabat ya, mendirikan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Nah, kemudian muncul ilmu. Baik, saya akan ceritakan seorang ilmuwan Muslim. Siapa ya? Siapa ya kira-kira ya? Penasaran? Kita lihat ya. Ada? Oh, Masya Allah, ada di yang tahu belakang. nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ini? Siapa ini Pak Yogi? Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, Ya, Masya Allah. atau untuk bahasa orang Eropa ya, kalau orang Barat ya, namanya algoritmi. Al-Khwarizmi. Siapa beliau? Beliau itu adalah ilmuwan Muslim ya, yang semenjak kecil beliau ini belajar. Beliau adalah orang yang menemukan ini nih, lihatin menemukan apa ini nih, lihatin. Belum keluar juga. Menemukan Iya. Belum keluar juga. Ya kemana ya? Menemukan apa nih? Set. Enggak. Apa ya? Yang satu lagi. Yang menemukan apa kira-kira nih? Ada yang tahu? Tadi ada bocorannya ya? Apa tuh? Angka 0. Nah, menemukan angka 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, menemukan angka. Si angka-angka ini Pak Ugi diambil dari bukunya, kitabnya yang memang dibuat oleh Al-Khwarizmi ini. Oh. Selain itu, Al-Khwarizmi menemukan sistem penjumlahan pengulangan perkalian. Dan itu digunakan sampai sekarang. Berarti kita bangga sekali ya punya ilmuwan Muslim ya. Dan hebatnya, ada yang tahu nggak Al-Khwarizmi sekolahnya di mana? Di mana Pak? Sekolahnya itu di sebuah madrasah, di sebuah sekolah. Nama sekolahnya Nizamiyah. Masya Allah, kayak masjid kita ya. Nizamiyah ya, Masya Allah. Dan ketika sekolah itu, ketika masih muda, Al-Khwarizmi ini senang ngumpul di sebuah tempat perpustakaannya pada saat itu yang besar, namanya Baitul Hikmah. Oleh karena itu perpustakaan kita juga namanya Baitul Hikmah. Oh. Dia senang belajar, kemudian membaca semuanya, kemudian menemukan angka-angka ini. Begitu Pak Ugi. Luar biasa sekali ya. Iya. Berarti angka-angka ini ditemukan oleh cendekiawan Islam yang dimana dia sekolah di madrasah. Nah, madrasahnya dinamakan Madrasah Nizamiyah dan itu adalah nama masjid kita di SD Islam Cendekiawan. Jadi makanya Ya. aku bilang tadi ini tuh bintang-bintang yang. Oh, ini bintang-bintangnya. Karena mereka juga senang diam di Nizamiyah waktu masih offline gitu ya. Berarti ini Al-Khwarizmi masa depannya. Kadar-kadar ya Pak. Masya Allah, Masya Allah. Terus angka-angka ini kira-kira Pak diaplikasikannya bisa apakah diaplikasikan kemana nih? Ini yang paling menarik adalah kalau dari zaman Yunani memang angka 1, 2, 3, 4, 5 itu sampai dengan 9 itu sudah ada. Tapi Al-Khwarizmi menemukan angka 0. Menemukan angka 0 itu buat apa ya? Iya. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa penting ditemukan angka 0? Kenapa penting? Ada yang tahu kenapa begitu penting ditemukannya angka 0? Anak-anak ada yang tahu kan? Kita ada penjumlahan 1, plus, minus, kemudian kali, bagi, times, divided. Nah, kira-kira pentingnya buat apa coba angka 0? Ada yang tahu pentingnya angka? Biar efektif ya, angka 0 digunakan untuk membuat ini. Kita lihat. Apa? Oh, wow, ada robot. Oh, nah ini
Ada yang tahu nggak itu apa? It's a robot. It's a robot. Robot atau artificial intelligence AI, ya, pemrograman yang ada itu digunakan dengan bilangan biner. Bilangan biner itu hanya menggunakan angka 0 dan 1. Oh, Masya Allah Makanya ya. pengembangan kalian akan bisa pakai sekarang. Oh, ada lagi. Nah, ini robotnya. Udah ya. Jumatan. Jumatan ya. Nah, si angka biner ini digunakan cuma 0 dan 1 saja. Ah, Jadi handphone kita, kemudian kalian ada main games di PS5 misalnya, itu programnya cuma pakai 0 dan 1. Masya Allah. tapi kan Pak Yogi, kalau zaman dahulu kan mereka tidak membuat robot. Jadi angka-angka itu dibuat apa dong Ini ya? menarik nih. Dulu memang Al-Khwarizmi tidak membuat itu untuk membuat robot ya. Mm-mm. Tapi Al-Khwarizmi menggunakan perkalian, penjumlahan, pembagian setelah angka 0 sampai 1 adalah untuk membuat Apa? keluar. Belum keluar. Untuk membuat Ini mana? Oh, belum keluar juga ya. Membuat apa ya? Penasaran nih Pak Yogi, buat apa? iya, membuat Ini. nah, Oh, ada yang tahu ini? membuat peta. Oh, membuat peta ya. Jadi Al-Khwarizmi itu pada saat Al-Khwarizmi ini ya, ada pogi. Al-Khwarizmi ini Iya. ya, mereka berusaha untuk memecahkan bagaimana luas atau diameter keliling dari bumi Oh. dan berhasil menemukannya dengan penjumlahan yang ada. Oh, Masya Allah. Betul. Dan pertanyaannya Pak Ogi, kenapa Al-Khwarizmi ingin membuat ini semua? Tidak lain dan tidak bukan karena Al-Khwarizmi itu dari kecil sudah hafal Quran, dari kecil sudah hafal tafsir. Beliau ingin memetakan di bumi ini daerah mana saja yang sudah ada manusianya atau belum. Untuk didakwahi Kemudian, gitu. Untuk didakwahi dibawa menuju ke kebaikan dari Islam. Oh, Dan Masya kemudian Allah. setelah menemukan ini, kemudian Al-Khwarizmi juga membuat set untuk belum keluar lagi. Belum keluar. Ya, membuat set. Nah, Wow, Masya Allah. Ini apa Pak Yogi? Jam. Jam. Membagi jam mana petang, mana pagi, mana siang di seluruh dunia dengan perbedaan-perbedaannya. Dan itu untuk apa Pak Ogi? Untuk sholat. Oh, Masya Allah, berguna Jadi sekali. Al-Khwarizmi ini menemukan angka-angka tersebut tujuannya adalah ingin memetakan salah satunya waktu-waktu sholat 5 waktu di seluruh dunia. Kalau sekarang kan kita tinggal browsing ya. Iya, kita tinggal lagi browsing, di Singapura betul, misalnya. betul. Kita lagi di Singapura nih, guys semuanya ya. Kita lagi di Singapura nih, putra putri kita sesi sholat maghrib, sholat subuhnya itu insya Allah kalau Singapura itu jam 6 gitu. Jangan jauh-jauh ke Singapura lah. Misalnya nanti Pak Yanwar mau ke Papua buat PON ya. Bedanya 2 jam dengan kita di sini. Jadi ada subuhnya itu kalau kita biasa setengah 5 di sana jadi jam setengah 4. Setengah 4. Iya, lebih ini lagi begitu ya, karena mundur gitu waktunya begitu. Nah, Al-Khwarizmi ini membuat seperti itu, Masya Allah ya, dekat dengan ilmu, kemudian memberikan kemanfaatan. Dekat Begitu, dengan Pak. ilmu, Betul. memberikan kemanfaatan. Jadi kita kalau ingin bermanfaat harus dengan menuntut ilmu ya, Pak Yogi. Masya Dan itu Allah. dimulai dari Dan itu dimulai dari kecil, dari masa sekarang ya. iya. Siswa-siswi SD Islam Cendekia Muda ya. Inilah saatnya kalian untuk belajar sungguh-sungguh ya. Untuk menjadi the next Al-Khwarizmi ya. Ada yang mau tadi ada yang bilang olimpiade di level 4 ya? Masya Iya, Allah. pasti itu. Masya Allah banget ya Pak Yogi. Berikutnya, apakah selain Al-Khwarizmi nih Pak Yogi? Kira-kira ada lagi nggak di Ada. kalangan umat muslim ya? Ada. Yang menemukan hal baru gitu kan? Itu tadi udah luar biasa ya. Satu aja udah luar biasa Betul. gitu ya. Al-Khwarizmi itu kan dia dengan belajar matematikanya dapat itu. Kemudian dia dengan kemampuan bahasanya dia bisa menulis buku-buku tersebut ya. Kemudian dengan kemampuan sosialnya dia bisa memetakan seperti yang tadi. Itu karena dekat ilmu. Dan sekarang ada lagi. Coba kita lihat ya. Siapa lagi ya ilmuwan muslim? Ini menarik nih. Ilmuwan ini bahkan diceritakan untuk menemukan temuannya ini beliau syahid, meninggal. Karena mencoba untuk membuat sebuah mesin
Kemudian dia loncat dari udara beberapa kali percobaan dan jatuh. Iya, siapa dia? Penemu apa dia? Kalau kalian pernah melihat ini, boom. Oh, dia terbang. Ya, ada yang pernah naik, ada yang pernah melihat, pasti melihat. Ada yang tahu nggak siapa yang menemukan pesawat Abbas Ibnu pertama Firnas. kali yang mengidekan Wright Brother? Yes, Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas keren banget tadi, ada yang bisa menjawab ya. Jadi Abbas bin Firnas ini menemukan dengan mengamati apa coba? Mengamati burung elang. Sayap elang itu seperti apa, diamati, kemudian dicobain pakai sendiri, sampai ada di sebuah museum disimpan prototipe pesawat buatannya Abbas bin Firnas ini sebagai model yang kemudian dikembangkan oleh Wright Brother menjadi yang kayak tadi terbang. Oh, berarti penemu Betul. asalnya bukan yang dari barat itu ya, Pak? Bukan. Tapi Dan itu dari sudah diakui, Firnas. dia sudah diakui dan disimpan di museum sebagai prototipe mesin terbang pertama yang diciptakan oleh Abbas bin Firnas. Wah, saya jadi semakin bangga Pak jadi Wah, seorang Masya muslim. Allah. Ya, karena apa itu dekat dengan ilmu. Dia dekat dengan ilmu. Ya. Kemudian ada lagi Pak Ugi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Kira Ya. banyak, Pak, masih Oh, masih banyak. Tapi kita akan ceritain semuanya ya. Oh, nggak ada. Nanti kita akan ceritain juga bagaimana agar kita bisa seperti ini, begitu kan ya. Kita lihat 1, 2, 3. Wow. Man, it's so big. Itu gede banget. Ya. Iya, gede. Lu ngedeketin lagi. Ngedeketin dia. Ngedeketin dia. Iya ya. Ini Ibnu Sina. Ini Ibnu Sina. Bukan, ini mah gambar prototipe. Jadi Ibnu Sina itu menggambarkan saluran-saluran darah itu ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya matanya sakit, nyambungnya kemana-mana, dia makan makanan yang tidak halal atau tidak toyib gitu kan ya, menyebabkan sakit, nyambungnya kemana, sampai bisa melakukan pemetaan jaringan-jaringan sel darah dalam tubuh pada saat itu. Disebut dengan Avicenna kalau di orang Eropa ya. Kita adalah Ibnu Sina, beliau seorang hafiz Quran, beliau hafal tafsir, dan menjadi dokter di umur 16 tahun. Masya Allah. Dan tentunya dokternya nggak kayak sekarang harus kuliah ya. Diakui menjadi dokter karena sudah membuat sebuah buku dan bisa menyembuhkan orang-orang dan mengembalikan lagi ke bahwa kita harus berbuat baik, makanan itu harus baik, harus bagus terhadap tubuh kita. Masya Allah, umurnya 16 tahun begitu kan ya. Nah, iya. Ini serem kayaknya diawasin dulu Bu Sofi. Ya, hus. Nah, udah ya. Nah, pertanyaannya enggak sih, itu seru ya buat orang yang nanti yang suka kedokteran ya, itu seru ya. Nah, pertanyaannya Pak Ugi, apakah Abbas bin Firnas, kemudian siapa namanya? Avicenna, Al-Khwarizmi langsung jadi gede pintar gitu? Mereka pernah kecil nggak sih? Kayaknya pernah deh ya. Nah, Mereka manusia kan ya? betul. Jadi pasti pernah kecil. Iya. Pernah belajar IPS, di mana itu Arab, di mana itu Indonesia, di mana itu Malaysia mungkin ya. Iya. Pernah belajar membaca, pernah belajar berhitung awal-awalnya ya. Tapi mereka kemudian bukan menghitung, mengenal angka begitu kan ya. Tapi mereka kemudian mengembangkannya menjadi hebat. Jadi para ilmuwan muslim juga itu pernah seperti kalian. Tapi pertanyaannya, kenapa sih ada orang yang tidak berhasil? Ada orang yang tidak mau belajar, ada orang yang dijauhkan dari ilmu. Ya. Itu Pak Ugi. Ya, begini. Jadi semenjak awal penciptaan manusia, Allah sudah memberitahu kepada penghuni surga pada saat itu. Jadi sebetulnya manusia pertama itu diciptakan oleh Allah di surga. Iya. Jadi tempat kembali kita seharusnya adalah ke Surga. surga, betul. Seharusnya tempat kembali kita ke surga. Dan yang menariknya, badan kita ini sudah diset untuk tinggal di surga. Artinya semua kebaikan itu ada pada diri kita semua. Ya, semua kebaikan itu ada pada diri kita semua. Cuman pada saat penciptaan itu kalian tahu kan di sirah ya, Iya. ada yang tidak setuju. Ya. Siapa itu Pak Ugi? Yang kira setuju. Siapa itu Pak Ugi? Kira-kira. Temennya Pasti ada yang ini sangat kayaknya. Ya, kan? Si ini nih Pak Ugi nih.
Ini yang iblis, setan, hantu katanya ya. Dia ini yang menginginkan orang-orang, Bapak, kalian semua untuk menjadi tidak berhasil. oh, ternyata ada yang Iya. mempengaruhi kita ya, Pak. Takol dulu Pak Ugi lah. Us, udah kamu tadi dulu. Masih ada. Hilang. Hilang. Dengan bismillah. Nah, Allahu Akbar. betul. Jadi setan, iblis ingin mengganggu kita agar tidak berhasil. Tadi Al-Khwarizmi menciptakan angka agar sholatnya baik di semuanya ya. Kan itu ada perintah dari Allah. Kemudian Abbas bin Firnas bikin pesawat agar kita bisa terbang kemana-mana, mau umroh, mau haji, atau mau bekerja untuk memberikan penghasilan kepada orang tua, kepada anak-anaknya kayak orang tua kalian ya. Ada yang kerjanya di luar kota, di luar negeri, bisa pergi dengan mudah, begitu kan ya. Kemudian Avicenna, Ibnu Sina mengobati untuk menyehatkan orang agar dia bisa beraktivitas, kemudian dia bisa belajar ya. Kalau sakit kan nggak mungkin bisa belajar ya. Sholat juga nggak enak, ibadah-ibadah yang lain ya. Nah, artinya ketika ilmu itu digunakan, orang ini akan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Setan nggak suka. Makanya dari kecil itu diganggu tuh, nggak usah belajar matematika, nanti juga kayak nggak dipakai, padahal dipakai itu. Siapa yang tahu dulu diciptakan angka 0, dulu kan kata tadi Pak Ugi nggak ada yang bikin robot ya. Iya, zaman dulu. Sekarang ada yang bikin robot. Betul. Ya. Betul ya? Iya. Nah, jadi ilmu yang dipakai sekarang, ketika tadi ada Bu Maya ngajarin matematika ya, Bu Asih ngajarin matematika, Pak Wisal ngajarin sains, bikin herbarium kemarin kan ya. Apakah itu nanti akan tidak berguna? Insya Allah berguna. Insya Allah akan berguna. Di Belanda itu ada museum isinya herbarium, tanaman-tanaman di seluruh dunia. Ya, bahkan penemu Arnoldi Raffles ya, Arnoldi itu orang sana ya. Iya. Raffles, Thomas Stamford Raffles gitu kan ya. Dia bikin itu di sana itu dia mengkoleksi jenis-jenis tanaman tropis yang ada di Indonesia. Dan itu berguna sekali untuk penelitian begitu. Nah, sekarang mungkin kalian sedang berusaha untuk belajar. Betul. Tapi tadi ada dia yang ingin menjauhkan kalian dari ilmu agar menjadi apa? Menjadi orang yang tidak berguna nantinya, menjadi beban keluarga, menjadi beban negara. Nauzubillahi min dzalik, sengsara di dunia. Karena banyak dosa, nauzubillahi min dzalik, bisa masuk ke neraka. Karena kan tujuan iblis, tujuan setan itu menggoda agar nemenin mereka di neraka. Nah, pada pengen nggak? Jangan. Oleh karena itu, kita dekatin ilmu itu, kita harus belajar. Nah, sekarang di waktu yang tersisa ini, di waktu yang tersisa, berapa menit lagi? 2 menit tadi ya? Ada masih ini. Di waktu yang tersisa ini, kita apa? Kita akan mencoba mengkaji bagaimana setan tadi menggoda kalian di masa sekarang agar jauh dari ilmu. Salah satu contohnya ya, kita lihat ini yang pertama Pak Ugi. Ya, kita lihat di videonya ya. Pertama mereka mengganggu dengan seperti ini. Oke. Nah, kita lihat ya. Semoga kedengaran suara. Sampai aja terus ya. Nah, oke, bisa dikecilin mungkin suaranya. Jadi begini Pak Ugi, nggak apa-apa videonya dikeluarin aja Bu, tapi suaranya dikecilin. Jadi begini, gadget. Gadget ini menjadi salah satu cara, atau handphone atau laptop itu menjadi salah satu cara bagaimana setan ini mengganggu kita untuk jauh dari ilmu. Masih benda kecil ini? Betul. Pertanyaannya, Pak, kan kita belajar juga pakai handphone. Iya betul Pak. Betul ya? Iya. Nah, bukan berarti kita ngejauhin elektronik. Ngejauhin, karena ini memang sekarang kita ada di dunia sini ya. Tapi yang berbahayanya adalah ketika kita berinteraksi di handphone itu, kayak tadi digambar, terus aja diam sendirian. Main games, mainnya sama
orang yang nggak kita kenal, mainnya sama orang dewasa yang bahasanya nggak bagus, ataupun mainnya bersama komputer, bersama sistem gitu kan ya, lama. Coba kalian bayangkan, kalian sekarang, kan dia pakai handphone kan, tapi kalau sekarang di handphone, kita bisa ngelihat, kita saling mengingatkan untuk sholat, kita saling mengingatkan untuk menjauhi dari perbuatan tidak baik, kalian bisa ngobrol dengan teman-teman kalian yang lain. Jadi ada bentuk interaksi yang positif. Boleh kita menggunakan gadget, selama itu positif. Ya, boleh. Tapi kita akan lihat di gambar sini ya. Ada yang bahayanya di sini adalah untuk menjadi pemuda yang baik. Ya, untuk menjadi pemuda yang hebat, yang tangguh. Anak-anakku, ya. Kita butuh badan yang kuat, Pogi. Tadi Pogi menyebutkan kan ya, Allah menyukai muslim yang kuat. Iya. Nah, ketika kita terlalu tidak bisa membagi waktu dengan si gadget ini, maka akan lebih banyak bermain atau dibandingkan belajarnya. Begitu. Tapi kalau pakai gadget untuk belajar ya nggak masalah, gitu kan ya. Akan lebih banyak menggunakan gadgetnya dibanding dengan memberikan hak kepada tubuh kita untuk istirahat. Ada yang baru tidur jam 11, jam 12. Bahkan Bapak pernah ngedenger nih, ada di antara orang lain sih, bukan kalian, tapi umumnya umur kalian 8 sampai 12 tahun lah ya. Ada yang tidurnya itu jam 5 baru bangun jam 12 siang. Tidur jam 5 pagi. Bangun jam 12. Tiap hari itu. Jadi pas mau sekolah itu kadang-kadang nggak masuk. Atau pada sekolah di kameranya ditutup, bobo. Nah, makanya pas ngumpulin daging dikit sekarang agak panik. Bukan di kita, itu beda lagi, beda lagi gitu kan ya. Insya Allah di sini bagus. Jangan, kasihan. Ada hak tubuh kita. Nanti di video selanjutnya Bapak jelasin bahayanya kalau kita main game malam-malam. Bahaya ya. Terutama kan kalau kita ingin kuat dengan ilmu ya. Betul, makanya kecapean. Bukan nggak boleh main game, ya. Game selama itu bisa membuat kita bergembira. Game itu kan buat fun ya. Buat kita bergembira, buat kita senang. Itu namanya game. Tapi ketika game kita malah jadi marah-marah, apakah karena kuota habis? Apakah karena wifi mati? Apakah karena memang kuponnya habis? Itu berarti gamenya udah ngeganggu. Tapi kalau dengan game itu kita senang, kita bahagia, kita bisa tidur nyenyak, kita kumpulin tugas makin lengkap, ya semangat belajar muncul, pakailah game itu. Kalau bisa seperti itu. Tapi kalau udah game ngomong kita jadi kasar, sholat jadi telat, makan jadi enggak, nah itu gamenya udah ngancurin. Kita lihat tadi di gambarnya ya, kita bisa berselancar kemana-mana, ya kenalan dengan orang, ya. Ini pun sama Al-Khawarizmi juga seperti itu. Mencoba membuat peta. Itu dimulai memang fitrah kita di umur 8-12 tahun. Rasulullah itu sedang berdagang pertama kali. Keluar negara ya. Kalau ada yang senang YouTube dengan di luar negeri, senang nonton main bola di liga-liga Eropa misalnya, itu memang fitrah di umur kalian. Begitu, agar kalian punya keberanian untuk bisa berkelana nantinya. Tapi gimana caranya berkelana kalau kita duduk terus segari nanti gendut gitu, nggak bisa gerak, tidurnya susah, fisik hancur, berat. Fisik kita akan rusak. Berat. Jadi harus ada pembagian, kita olahraga. Kan kalau Pak Yanwar suka kardio tuh. Bahkan di level 5 yang Bapak tahu ya. Nanti kenaikan kelasnya bisa ditangguhkan ya. Menjadi pertimbangan. Kalau beratnya nambah di perbandingan berat sama tingginya itu ketika dihitung awal sampai belakang itu tidak bagus. Nah, loh. Artinya apa? Memang kita butuh kekuatan fisik. Apalagi laki-laki. Perempuan juga. Kalau laki-laki game, perempuan biasanya nonton gitu kan ya, atau sosmed gitu kan ya. Boleh nggak nonton? Boleh. Asal membuat kita bahagia, tugas menjadi lebih semangat mengerjakan, belajar menjadi semakin semangat, itu boleh. Tapi kalau dengan nonton film itu tugas menjadi tercecer, kemudian beberapa pekerjaan yang tidak bisa membantu orang tua, nah itu berarti sudah mengganggu, tidak jadi fun ya. Berarti itu mending tinggalkan aja ya. Iya, jadi ada pentingnya adalah membagi waktu.
kasih hak untuk diri kita sendiri, hak untuk orang lain, ya. Tadi main game malam-malam atau buka handphone malam-malam. Kalau ada yang masih belajar, buka handphone malam-malam, handphone kalian Bapak yakin udah bagus-bagus, laptop sekarang juga udah pada bagus-bagus, matiin si LED warna birunya, ada itu, night shield biasanya tulisan. Karena apa? Mode malam Pak, night mode. Ya, night shield-nya dimatiin. Apa itu night shield? Nih Bapak ingin ceritain ya, jangan ada yang ngomong dulu, ini penting. Allah sudah setting tubuh kita. Pak Ugi hafal ayat Qur'annya. Malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas. Ya. Di matahari itu ada cahaya biru. Mejiku hibiniu. Ada spektrum namanya warna biru. Nanti kalian kalau udah di level SMP, SMA akan belajar tentang ini semua. Setting tubuh kita itu sudah disetting. Kalau kita ngelihat warna biru, kita akan wake up, kita akan terbangun. Darah kita itu akan muncul untuk kita menjadi beraktivitas. Dan sel warna biru itu akan muncul baik sekali ketika pertama kali fajar datang. Oleh karena itu untuk anak laki-laki disunahkan muakkad pergi ke masjid. Untuk apa? Dan kita menunggu agar kita bisa melihat matahari itu keluar pertama kali. Agar apa? Nanti setting tubuh kita. Ketika nanti mataharinya turun, ya jam 8, jam 9 dijamin tidur. Bes. Kita akan ngantuk. Karena itu sudah fitrah tubuh kita. Karena si warna biru yang tadi. Nanti kita akan bangun lagi jam 3, setengah 4 akan bangun sendiri, nggak usah pakai alarm. Akan setting seperti itu dan insya Allah tubuh kita akan sehat. Karena ketika kita tidur, hati kita ya, hati betul-betul hati ya, hati itu kan menetralisir racun. Dia akan diam. Makanya tahu nggak sarapan bahasa Inggrisnya apa? Breakfast. Breakfast. Oke, breakfast. Fast-nya artinya apa coba? Fasting, puasa. Jadi breakfast. Jadi kita buka puasa, bahasa Inggrisnya sarapan itu buka puasa. Karena dianggap setiap malam kita itu puasa. Puasa itu bukan puasa nggak makan, nggak minum, tapi kita untuk mengistirahatkan organ-organ tubuh, terutama hati dan ginjal sebagai penyerap racun, agar kita keluar. Bapak jaminlah kebagian dari kalian kalau pagi-pagi subuh-subuh pengen pipis. Ya, itu karena dia ngebuang racun. Alhamdulillah dikeluarin gitu. Pagi-pagi kalau kalian sholat tahajud atau sholat subuh, bersin sok gerak. Sok bersin pagi-pagi itu. Dia ngebuang kotoran yang ada di paru-paru. Itu setting tubuh kita dan itu dipengaruhi oleh blue ray, jadi cahaya biru. Bahayanya karena yang namanya TV, yang namanya handphone, dia semakin banyak diakses, dia semakin banyak duit dong. Iya, betul. Kalian tahu nggak Free Fire? Tahu nggak FF? Tahu banget, Pak. Tahu dong. Orang Garena mah pada tahu nih, geng Garena ya. Yes, geng Garena itu menjadi game tersukses di dunia nomor 1. Yang bikin siapa coba Garena siapa? Yang bikin itu Cina. Indonesia ya. Ada namanya APBN. APBN itu belanja negara ya, buat beli vaksin, buat ngobatin yang COVID, buat bikin jalan. APBN-nya itu sekitar sekitar mungkin 18 ribuan triliun lah mungkin ya. Dan setahunnya uang yang keluar dari Free Fire dari Indonesia itu hampir setengah APBN kita. Ya, sekitar 2.000 triliun itu keluar setiap tahunnya ngalir ke sana. Makanya jangan kaget Cristiano Ronaldo jadi bintang iklannya ya. Dan makanya sempat Bank Indonesia mengatakan bahwa menyarankan agar game-game seperti ini tidak dipakai karena apa? Mereka kan nggak bayar pajak sama kita. Artinya kita membuat kaya negara Cina dibanding negara kita. Iya, cuman game yang paling ini ya, apa sih impostor teh? Among Us ya. Among Us yang punyanya Finland. Itu Finland yang punya ya. Itu Finland. Terus game apa lagi sok? Free Fire, kemudian apa sih yang tembakan lagi teh? Mobile Legend, siapa yang punya Mobile Legend? Cina juga yang punya. Ya, mereka ngambil uang ya dari kita untuk itu. Nah, mereka kan pengen kaya ya.
Maka dipasanglah itu semua di handphone. Handphonenya ada cahaya birunya. Ketika cahaya biru muncul ke mata kita, nggak akan ngantuk-ngantuk. Nggak, makanya kok dia kuat sih begadang sampai jam 1, begadang sampai jam 4, nggak akan ngantuk. Soalnya apa? Disetting tubuh kita untuk wake up. Makanya dari sekarang ya, kalau yang pingin ini dinetralisir, cobain seminggu aja. Kalian kalau masjidnya masih tutup, ya, cobaan ketika fajar, ketika matahari baru keluar, kalian lihat matahari aja. Lihat matahari, sholat subuh dulu, qobla subuh dulu, sholat subuh, ngaji dulu wirid, tungguin. Sekarang subuh kan 4:30 ya. 4:30-nya juga udah mulai agak mundur dikit, sekarang itu 4:30 kurang lah. Mungkin sekitar jam 5:04 lah, itu fajar itu udah muncul. Kalau Bapak diusahakan suka jalan kaki itu 5:30, sengaja biar ngelihat matahari itu. Yang pertama muncul, nanti tubuh kita akan diset sendiri. Bapak jamin jam 9 kalian udah ngantuk. Tidur. Sebisa mungkin jam 8 nggak buka gadget, nggak buka handphone ya. Kalaupun terpaksa harus buka, night shield-nya nyalain. Night shield itu nyalain agar tidak mempengaruhi jaringan otak. Sebetulnya ada di video yang kedua, kita coba lihat ya Bu ya. Silakan Bu, video yang kedua. Nah, ini ya. Kita lihat dulu satu seri ya. Dibaliknya. Oke, sekarang boleh dimatiin suaranya. Nah, Bu Sofi pakai laptop Bapak lagi settingnya ya. Kalau laptop Bapak udah disetting, kalau udah jam 6 itu night shield-nya nyala. Jadi kalau Bapak masih kerja, itu Bapak kerja, jadi jam 9 Bapak tetap ngantuk, ya tidur aja. Kecuali kalau Persib main. Kalau Persib main nonton dulu dikit ya. Iya. Nah, tadi ada sinyal. Bedanya guys, dengerin semuanya nih ya. Kalau Bapak pakai handphone terus ya, Bapak, Pak Ugi, insya Allah nggak akan nambah tinggi. Nambah gendut mungkin ya. Nggak akan nambah tinggi. Tapi kalau kalian akan nambah tinggi. Harus nambah tinggi. Penelitian di mana-mana menyatakan bahwa sinyal radiasi dari handphone itu lebih bahaya bukan untuk merusak mata, tapi ke tulang. Akan merusak pertumbuhan, kalsiumnya terhalangi, jadi pertumbuhannya kecil. Kalau enggak dia kecil, kalau enggak dia jadi gendut. Begitu. Rusak. Bahaya betul. Jadi kalau kalian tidur sebisa mungkin gadget dijauhin aja. Bobo aja gitu kan ya. Nggak usah dideketin gitu kan ya. Itu akan merusak pertumbuhan. Pasti kan mau pada tinggi kan, mau pada badannya bagus kan. Nah, yang ketiga yang berbahaya Pak Ugi ini. Apa tuh Pak? Antisosial Pak Ugi. Oh iya. Al-Khwarizmi Abbas bin Firnas Ibnu Sina, dia senang belajar justru dengan melihat masalah-masalah. Oh ada orang yang sakit, oh ada orang yang nggak tahu waktu sholat, oh ada orang yang ingin bepergian kemana-mana, kita ingin lebih cepat. Karena ngelihat ada masalah-masalah di masyarakat ini. Ketika orang sudah terikat dengan handphone, itu kan jalan aja dia sendiri. Ada yang pengemis, dia nggak peduli. Ada mamahnya, uminya, bundanya yang perlu membantu, dia nggak peduli. Nah ini yang jadi sangat berbahaya. Padahal surat pertama yang turun dari Al-Quran, Pak Ugi apa Pak Ugi? Surat Al-Alaq. Iya ya, apa sih ayatnya teh? Iqra. Nah baca Pak Ugi ya. Masya Allah, Pak Ugi lebih jago. Ya Bapak. Kalian lebih jago. Iya, membacanya itu adalah bukan cuma membaca Quran, tapi membaca lingkungan sekitar. Kita membaca ciptaan-ciptaan Allah yang tadi Bapak ceritain soal matahari ya. Kita membaca masalah-masalah yang ada agar kita menjadi bagian dari menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kita menggunakan, oh iya saya ingin belajar bahasa agar apa? Agar saya bisa ngomong untuk nanti bisa ngebantuin orang ini. Oh saya ingin belajar tentang matematika, oke, agar saya bisa menghitung nanti kalau diminta belanja sama bunda atau sama ayahnya atau sama umi abinya, saya bisa kembaliannya lebih mudah. Atau kita bisa jualan sendiri misalnya dengan matematika tersebut untuk menjadi orang yang lebih mandiri. Karena sebetulnya di umur 8 sama 12 tahun Rasulullah itu sudah mengembala Pak Ugi.
Jadi sudah mencukupi kebutuhannya sendiri. Begitu. Sudah tidak meminta lagi kepada orang tua. Nah, ini yang memang kita perlu dilihatkan, perlu dikuatkan. Salah satu godaan setan agar kita nauzubillahimin dzalik menjadi nanti temannya mereka di neraka adalah salah satunya adalah menjauhkan dari ilmu dengan cara gadget ini. Oleh karena itu ya, Bapak ingin ngajak bareng-bareng nih, kalian dengan Bapak dengan guru-guru di sini, ayo kita pakai gadget ini dengan sebaik mungkin. Dijadiin jalan untuk bisa membawa kita dekat dengan ilmu. Dijadiin jalan untuk bisa membuat kita menjadi lebih bermanfaat. Kan ada ya? Ada misalnya, oke, saya senang main game. Oke, kita bisa main game. Kita bisa bentuk komunitas game. Tapi di komunitas game tersebut, misalnya mabar misalnya, kita bikin aturan. Boleh. Kita aturannya main ketika weekend, ya. Yang boleh main adalah yang misalnya tugasnya beres semua. Kalau belum beres kita saling ngebantu. Mainnya di jadwal jam segini sampai jam segini. Sebelum main kita bismillah dulu. Pas sholat, break dulu semuanya, sholat dulu semuanya. Pas makan, break dulu makan semuanya. Pas yang lainnya, hari ini kita ada olahraga dulu. Misalnya begitu. Ada waktu untuk membantu orang. Jadi justru dibikin klub game tersebut untuk ini jadwalnya main jam segini ya. Ini sekarang jadwalnya bantu di humas jam segini ya. Ini jadwalnya dibikin game seperti itu nggak masalah. Jadi saling ngebantu untuk memang seperti ini. Karena kalian memang butuh bersosialisasi, butuh ngobrol dengan teman-teman yang lain. Kalau yang suka game, ya. Kalau yang suka nonton, bisa juga kayak gitu. Oh, bisa Pak ya? Bisa kayak tadi ya, nontonnya diliatin dulu. Oh, ini filmnya memang cocok. Minta ditemenin juga sama kakaknya atau sama orang tuanya nontonnya, misalnya karena orang tuanya juga senang nonton. Sama-sama nonton Korea, misalnya gitu kan. Nanti bareng-bareng ketika ada yang tidak ini minta penjelasan bareng-bareng, itu kan bisa seperti itu. Nanti ada yang tugasnya nggak beres, saling ngebantu tugasnya agar jadi beres, bukan nyontek, ngebantu begitu. Nah, kita bisa bikin seperti itu. Ada yang memang senang dengan, saya emang nggak suka game, saya nggak suka nonton, saya ingin belajar betul-betul. Oke, kita gunakan sekarang ini kita bisa belajar, saya senang tentang matematika misalnya. Ada beberapa film, ada beberapa animasi di YouTube misalnya, kita bisa ke sana. Tapi tetap dibikin jadwal, oh kapan saya harus berinteraksi dengan dunia nyata, harus lebih banyak dibanding dengan berinteraksi dengan dunia maya. Karena kalian hidup di dunia nyata. Nah begitu. Coba ada yang main game dengan bot, tahu kan bot? Karakter-karakter yang dibuat oleh komputer gitu. Kayak kita main game, oh ada temennya yang lain dari dunia, wah itu bot itu sebetulnya. Sistem aja yang main itu yang komputer itu tuh sebetulnya. Main lama, 4 jam misalnya main, ya. 4 jam lagi, kalau siang nih, siang 12 jam nih, 4 jam main. 2 jam tidur, 4 jam nutup, ngobrol sama orang tua 30 menit, salah itu. Ngobrol dengan adik kakaknya 30 menit, salah. Harus banyak kalian berinteraksi dengan dunia nyata dibanding dengan dunia maya. Karena apa? Kalian hidup di dunia nyata, men. Bukan hidup di dunia maya. Ini yang harus kalian lihat. Ya, di dunia yang bahayanya sekarang ya, ada hikmah Pak Ugi. Jadi Rasulullah itu, kalian sudah tahu kisahnya ya, ditinggal meninggal di umur 6 tahun oleh ibundanya. Di umur 8 tahun nih, di umur kelas 4 ya, itu ditinggal meninggal oleh kakeknya. Jadi ada 2 momen ditinggal meninggal. Rasulullah sedih pada saat itu. Artinya, umur 8 tahun harus tahu betul-betul hakikat meninggal dunia. Bukan berarti kakek ibunya sama kakeknya harus meninggal, enggak gitu. Tapi yang paling penting adalah tahu ada konsep meninggal dunia. Sekarang nih, dengerin ya semuanya, ada yang miskonsepsi tentang meninggal dunia karena orang lebih banyak berinteraksi dengan dunia maya. Ada yang sering nonton atau main game yang kalau ditembak mati, ditembak atau dia tabrakan atau apa dia pun dia mati, dia ke rumah sakit hidup lagi. Benar nggak? Ada game balap-balapan nggak pakai helm, weng, nabrak, jebret, meninggal, tahu-tahu hidup lagi di dunia, hidup lagi dari rumah sakit. Aslinya nggak kayak gitu, kalau udah meninggal udah. Makanya sekarang banyak para pemuda yang salah konsep kematian, naik motor di jalan kebutuhan nggak pakai helm. Disangkanya kalau meninggal bisa hidup lagi. Kayak di game itu ya. Ada yang tawuran bawa pedang, pukul-pukulan.
Disangkanya di game karena gitu dia bisa hidup lagi, taunya di penjara gitu. Nah ini yang harus tahu konsep tentang meninggal. Artinya kalian sekarang sudah besar. Kalau yang senang nonton film, kalau yang senang nonton main game, terutama yang seperti tadi ya, atau nonton YouTube misalnya sekarang kan banyak yang YouTube ya, banyak yang prank, banyak yang apa ya, apa sih, meme-memes yang ya kayak gitu-gitu kan ya, hati-hati. Kalian harus bisa memilah, oh ini mah hanya untuk konsumsi konten saja, ini mah hanya untuk ini saja. Nah ini yang dikhawatirkan karena kemarin sempat ada yang meninggal ya, yang bikin konten truk kemudian kegelek di Cianjur itu. Nah ini hati-hati, ada yang bikin konten pocong, tahu-taunya kecebur ke sungai, nah ini terus hilang gitu kan ya, hati-hati. Nah makanya ini salah satu cara setan untuk menggait kita. Nah kita jangan sampai mau diajak oleh setan yang tadi, maka kita akan jadiin semangat di pekan ini untuk kita lebih dekat dengan ilmu, untuk kita lebih kuat belajar. It's okay kalian pakai gadget, it's okay kalian main game, it's okay kalian nonton film. Tapi tadi kita bikin komunitas film itu, komunitas main game itu untuk menguatkan kita untuk sholatnya bagus, belajarnya bagus, dan hati kita juga tetap gembira. Begitu Pak Ugi ceritanya ya. Begitu. Oh ada yang raise hand dong? Iya. Oke, alhamdulillah penjelasannya dari Pak Yogi sangat luar biasa sekali ya. Nah, bagaimana tadi sudah jelas penjelasannya dari Pak Yogi ya, menerangkan dari awal tadi bagaimana caranya kita sebagai menjadi to be good muslim ya, dengan cara belajar. Tadi sudah disebutkan ya beberapa ilmuwan di Islam ya, tokoh-tokoh besarnya ya, yang akhirnya membuat perubahan di masa sekarang ya. Ada robot tadi, ada pesawat ya. Terus bagaimana bahayanya ketika kita dekat dengan gadget ya. Salah satu gadget tadi apa? Langkah syaitan untuk membuat kita rusak ya dengan brand ini. Tapi kalau dibuatnya tidak baik, kalau kita gunakan gadget dengan bermanfaat, diatur waktunya ya, insya Allah bermanfaat ya. Karena di sini segala ilmu itu dibukakan di gadget ya, asal kita tahu ilmunya ya. Nah insya Allah hari ini kita akan ada sesi tanya jawab, tapi untuk satu orang saja ya, karena waktunya mau habis. Satu orang per kelas. Oke, satu orang Bapak akan kasih kesempatan satu orang satu kelas ya untuk tanya jawab ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Siapa yang? Oke. Kelas pertama level 4 Muhammad Taufan. Oke, Kak Muhammad Taufan silakan. Ada yang mau tanyakan ke Pak Yogi? Buka dulu kameranya katanya Muhammad Taufan. Oh, tidak tidur ya, kirain tidur ya tadi kata Pak Yogi ya. Silakan Muhammad Taufan disampaikan. Ya, Taufan. Iya, Pak. Bisa ke sini ya, bisa. Di sini. Apa itu? Ya. Ulangi Kak Taufan, tidak terdengar. Oh, tidur berapa jam? Iya. Ois, bagus. Tidur yang baik itu antara 6 sampai 8. Itu yang baik. 6 jam itu baik. 8 jam itu baik. Tapi memang ya antara 6 sampai 8 ya. Tapi jangan kelebihan juga tidur 9 jam misalnya. Bahkan kalau Bapak merasa 8 jam juga kebanyakan gitu kan ya. Jadi cukup sebetulnya 6 sampai agar kita bisa melakukan aktivitas yang lain gitu, membagi waktu-waktu. Begitu. Dan tidur terbaik itu adalah tadi tidur antara jam-jam antara jam 9 atau jam 8 sampai dengan jam 3 atau setengah 4 begitu. Sehingga kita bisa menyambut datangnya matahari, datangnya mentari dengan badan kita. Karena kita sudah di-set tubuh kita seperti itu. Begitu ya. Nah, insya Allah bisa kebantu, nggak usah pakai alarm, pasti bangun sendiri kalau kita memang terbiasa tidur jam segitu dengan terbiasa juga melihat matahari begitu. Begitu. Apa katanya? Aryo?
Apa Cina? Coba diulangi, Kak. Nah, tidur jam 2, bangun jam 5 gitu. Jangan Kak, nanti kalau tidur, kalau betul pertanyaannya ya, tidur jam 2, bangun jam 5, kasihan nanti badannya. Kasihan badannya. Jadi kalau tidur kita jam 2, ya, berarti cuman 3, 4, 5, cuman 3 jam. Tadi balik lagi, tubuh kalian itu sedang dalam masa pertumbuhan. Ketika kalian sedang tidur, itu kalsium, kemudian sel-sel darah, kalian nambah tinggi. Kalian tahu ngeliat, enggak tahu ngeliat ya. Stretching gitu, kalau pagi-pagi suka, itu tuh sebetulnya ngangkat itu. Itu ngangkat. Nah, waktu untuk bisa mengumpulkan, membuang zat sisa, melakukan penambahan sel atau pertumbuhan sel, itu dibutuhkan. Makanya kalau kalian lihat, bayi yang baru lahir, itu hampir setiap harinya itu kebanyakannya tidur. Tapi semakin dia naik umurnya, tidurnya itu semakin sedikit. TK 4, bahkan sampai umur 4 tahun, sampai umur 3-4 tahun masih tidur siang itu kayak tidur wajib. Kenapa? Karena pada saat tidur itu masa-masa pertumbuhan. Jadi kalau kalian tidur cuma 3 jam, nanti pertumbuhannya ada yang terganggu. Kalau cuma pertumbuhan tulang itu nggak masalah ya, paling ya tingginya nggak terlalu tinggi gitu ya. Tapi yang takutnya di masalah itu ada pertumbuhan di organ dalam ya. Jantungnya, apakah nanti jantung semakin kecil umur, detak jantung itu semakin cepat. Ya, kalau Bapak di umur Bapak 40 tahun lebih ya, detak jantung Bapak itu ada di pola sekitar 70, kata-kata 82 gitu kan ya. Tapi kalau umur kalian, detak jantung kalian 100 itu nggak masalah. Karena apa? Semakin cepat detak jantung, semakin banyak darah itu mengalir ke dalam tubuh, suplai nutrisi, tahu nutrisi kan ya? Itu semakin banyak. Buat apa? Biar tambah tinggi. Biar jantungnya nanti tambah kuat berdetaknya. Biar paru-parunya nyerap oksigennya lebih kuat. Biar nanti hatinya nyerap racunnya makin kuat. Ginjalnya juga semuanya. Nah yang ditakutkan, ketika orang yang kurang tidur, nauzubillah min dzalik, biasanya di hati nanti dia bermasalah. Ya, ada penyakit-penyakit, makanya nauzubillah min dzalik suka ada yang masih muda udah ada dapat penyakit gula gitu kan ya. Ini hati-hati. Jadi terbaik tidur itu jangan di atas jam 11. No. Jam 11 paling telat. Jam 11 paling telat tidur. Dan bangun jangan lewat jam 5. Jam setengah 6 itu jangan lewat. Kenapa? Karena nanti besoknya setting tubuh kalian akan seperti itu lagi karena terdistorsi dari cahaya biru yang tadi. Jadi tubuh kita itu udah difitrahkan oleh Allah, memang diset seperti itu. Malam untuk tidur, siang untuk beraktivitas. Gitu. Ya? Begitu, men. Satu orang lagi ya. Oke. Yes? Sekarang kelas 5. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari kelas 5 ya, satu orang ya. Ayo, siapa? Syahzad ya? Syahzad, silakan dibuka mic-nya. Silakan bertanya kepada Koyum. Silakan Kak Syahzad. Siap, terdengar Syahzad. Itu tadi kan Bapak bilang kalau ngeliat HP malam-malam, nah sebenarnya dinyalain. Nah kalau nggak dinyalain, tubuh kita jadi kenapa? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang sebaiknya kita tidak ngelihat layar itu, memang di atas jam 8 sebisa mungkin kita nggak ngelihat layar ya, screen. Screen itu bukan cuma handphone ya, laptop, TV juga sama gitu. Nah, kenapa sih sekarang itu dilengkapi dengan si tadi ya, si night shield. Night shield itu ada, night itu malam kan ya, shield itu kan pelindung, tameng ya. Nanti cahaya birunya biasanya warnanya lebih redup. Kalau malam biasanya warnanya lebih redup, lebih kuning gitu kan ya. Ada cahaya biru di gadget kita. Nah, cahaya biru ini mengambil cahaya dari matahari.
Cahaya ini akan membuat mata kita itu terjaga. Yang tadi Bapak sebutkan dengan Pak Ugi bahwa sebetulnya tubuh kita udah diset. Kalau malam itu tidur, siang itu bangun. Kita beda sama kelelawar ataupun burung hantu. Kalau kelelawar sama burung hantu, dia kebalik. Siang itu tidur, malam itu dia bangun. Memang fitrahnya seperti itu. Mereka ingin diminta oleh Allah untuk mengontrol binatang-binatang yang memang menjadi perusak di malam hari. Kayak harimau begitu kan ya, dia malam hari aktivitasnya. Binatang-binatang buas yang ada di Indonesia ya, kucing-kucing besar yang ada di Indonesia, dia binatangnya malam hari. Tapi manusia itu ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Jadi kalau nggak dinyalain, maka dia akan mengganggu kita, akibatnya kita jadi terjaga terus, tidak bisa ngantuk. Nonton terus, nah bahayanya tadi disebutin, ke tubuh kita bangsa jadi hancur, pertumbuhan kalian menjadi terganggu gitu kan ya. Begitu. Pertanyaannya banyak. Kalau kalian offline, kalian bisa konsultasi. Apa konsultasinya? Bisa cerita ke Bapak. Kalau ada yang merasa bahwa Pak, saya sudah kecanduan, kayaknya Pak, saya nggak bisa tidur malam, saya tidurnya jam 11, bangun jam 6, atau saya bahkan tidurnya tadi jam 1 baru bisa tidur, jam 5 baru bangun. Kalian bisa nanti cerita bareng-bareng, rahasia terjamin. Nanti kita akan coba bikin program dengan Bapak, ya, agar, apakah bisa disembuhkan? Bisa, sangat bisa sekali. Karena apa? Karena sel-sel otak kalian, ya, sel-sel tubuh kalian sedang dalam masa pertumbuhan. Bahayanya kalau ini tetap dilakukan sampai nanti kelas, dari yang kelas 4 sampai dengan setahun misalnya, nah itu kalau sudah terset, itu bahaya. Pertumbuhan akan jadi tidak bagus, akan jadi pendek, ya. Kantung mata akan muncul. Kemudian si kulit itu, perempuan ya, perempuan nih. Perempuan itu punya hormon khusus. Hormon itu apa ya? Ada zat khusus yang ada dalam tubuh kalian. Yang fungsinya itu adalah memunculkan kalau kalian itu identitas kalian itu wanita. Artinya kulit kalian akan lebih halus dibanding dengan laki-laki. Ya. Kemudian perasaan kalian lebih halus, terutama di fisik ya, kulit ya. Semakin kita tidurnya sebentar, semakin kita berubah pola tidurnya, jangan kaget kalau terlihat akan cepat lebih tua. Karena regenerasi selnya akan berkurang dengan cepat. Apa regenerasi selnya? Selnya itu akan bertumbuhnya tidak bagus gitu kan ya. Detak jantungnya menjadi tidak baik sehingga nanti kulit-kulitnya itu cembung, matanya di sini, matanya jadi hitam. Nah ini nggak bagus. Laki-laki pun bisa seperti itu. Mudah ngantuk, kemudian ketika siang dia agak loyo, emosinya nggak stabil, mudah marah-marah, itu nyambung. Jadi kalau ada yang pernah cerita angkatan-angkatan yang dulu ya, dari kelas 4, kelas 5, bahkan sekarang udah di SMP, itu mirip-mirip. Biasanya yang suka main gadget malam-malam, apakah mau nonton, apakah dia main game, nanti pagi-paginya itu mudah marah, sensitif gitu kan ya. Ngerjain tugas, enggak gitu kan ya. Dia ngapa-ngapain, malas, nyari handphone lagi, apalagi olahraga enggak. Biasanya polanya kayak gitu. Tapi itu tunggu nanti ya, 6 bulan berikutnya baru kerasa dia. Badannya agak mulai enggak ini. Baru lagi sebentar, heho atau heho. Capeknya cepet, begitu. Udah capek emosian biasanya, malas ngelakuin sesuatu, cenderung lebih sendiri, ngebantuin orang tua, jauh dari keluarga, bahkan dia inginnya sendiri, berteman dengan si teman-teman lingkungan yang ada di handphonenya tersebut. Bahkan bukan cuma orang, yang bahayanya itu dia berteman dengan dunia mayanya itu. Dia punya apa sendiri, dia punya karakter sendiri, bahkan mau membeli. Nah ini polanya mirip-mirip, nah ini bisa dihentikan. Untuk bisa mengontrol agar tadi ya masa depan kita to be a good muslimnya dapat begitu kan ya. Bapak selalu ada di sekolah, nanti kalau kalian offline bisa nyari Bapak di sana, ngobrol kita bebas, soalnya pertanyaannya banyak ya. Nanti kita konsultasi naik skill itu buat apa Pak, gimana cara main handphonenya biar ini, Pak saya tuh suka ngelihat ini di TV, gimana cara ngantiinnya, bisa insya Allah. Cepat ya, begitu. Oke, terima kasih Pak Ugi. Ya, mohon maaf. Nggak ada yang bertanya lagi. Masih ada. Baik. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, jadi untuk sesi pertanyaan selesai ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita tercinta ya Pak Yogi yang sudah
memberikan kita hari ini, di siang hari ini, ilmu yang sangat bermanfaat ya, yang insya Allah nanti kita bisa amalkan di kehidupan sehari-hari ya, bagaimana ilmu beliau mengenai to be good muslim buat kita, jangan sampai kita jadi orang yang lemah, yang tidak kuat ya, dengan cara tidak belajar. Makanya dari itu kita harus lebih termotivasi lagi untuk belajar ya, karena tadi sudah disebutkan sama Pak Yogi ya. Baik, kita ucapkan dulu bersama-sama kepada Pak Yogi ucapan yang sangat baik dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa Pak ucapannya? Jazakallah khairan. Terima kasih Pak Yogi ya. Hebat ya. Oke anak-anak, alhamdulillah Pak Yogi silahkan boleh beristirahat sejenak ya. Anak-anak, insya Allah untuk kegiatan fasih berbahasa pekan hari ini kita tutup dengan acara tadi ya, dengan acara to be a good Muslim, bagaimana kita menjadi seorang Muslim dengan belajar ya. Nah, semoga ini menjadi makanan yang baik untuk rohani kita supaya kita menjadi termotivasi lagi untuk belajar ya. Kemarin alhamdulillah pembukaannya hari Rabu kita sudah mengawali fasih berbahasa dengan Al-Qur'an ya. Bagaimana dengan kita mendekati Al-Qur'an, Allah mencintai kita dan Allah memudahkan urusan kita ya. Dengan Al-Qur'an hidup menjadi mudah terarah ya. Al-Qur'an adalah sumber petunjuk bagi umat manusia. Jadi jangan lupa jangan tinggalkan Al-Qur'an ya. Semangat terus belajar Al-Qur'an, lalu jangan lupa setelah belajar mulai menghafal, lalu rajinlah bermurojaah ya agar hafalannya semakin kuat ya. Karena tadi sudah dijelaskan ya bahwa pakar-pakar ilmu di Muslim ada siapa aja tadi? Ada Abbas, terus siapa lagi? Ibnu Sina, siapa lagi? Satu lagi Al-Khwarizmi ya. Mereka adalah para penghafal Al-Qur'an ya. Seperti kita ya insya Allah ya. Dan mereka juga rajin belajarnya dan kalian juga harus rajin ya. Lalu kemarin kita sudah ikut lomba-lomba ya. Belajar math, bagaimana funnya belajar math. Benar enggak? Sains, IPA. Terus tadi udah ada lomba-lomba juga ya. Semoga dengan adanya lomba-lomba tadi membuat kita lebih bersemangat lagi dalam belajar. Ternyata ilmu yang kita dapat tuh ternyata kita bisa salurkan ya. Kita bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana tadi sesuai dengan penjelasan dari Pak Yogi ya, dari Al-Khwarizmi, dengan belajar angka akhirnya kita jadi tahu waktu ya. Dengan ilmu dari yang Abbas kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa menikmati indahnya naik pesawat ya. Lalu dengan Ibnu Sina kita bisa tahu kondisi kesehatan kita ya. Masya Allah tabarakallah. Semoga kegiatan pekan fasih berbahasa kali ini bermanfaat bagi kita semua, terus bagi Bapak pribadi ya. Dan insya Allah kita berjumpa di fasih berbahasa selanjutnya ya. Insya Allah. Yuk kita tutup dengan berdoa ya kepada Allah untuk menutup rangkaian acara kita di hari ini ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Dimulai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Ingat anak-anak, gunakanlah gadget secara bijak, jangan sampai kita terhasut oleh syaitan hingga kita menjadi hamba Allah yang buruk, yang bodoh ya. Kita harus menjadi hamba Allah yang berhasil, yang berilmu, yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang laki-laki, Ikhwan jangan lupa Jumatan ya. Nextnya Jumatan ya. Yuk siap-siap untuk Jumatan yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
Wah, ini kelas gimana sih? Pelajaran rekor paling lama. Kalian bisa turun dari